Apa sih yang dimaksud dengan marketing environment, kemudian bagaimana tipe-tipenya, ada mikro, ada makro. Oke rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali pada pertemuan saat ini. Saya kira untuk marketing environment ini adalah sesi yang ketiga. Ya, di awal saya sudah menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan marketing environment, kemudian bagaimana tipe-tipenya, ada mikro, ada makro. Nah, pertemuan kali ini adalah saya ingin menekankan bagaimana respon terhadap marketing environment. Ya, dan tentu saja perusahaan kalau dia mau eksis dia harus bisa punya respon dong terhadap lingkungan gitu. Nah, perusahaan-perusahaan dalam merespon lingkungan itu berbeda-beda. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tetapi secara teori kita bisa menjelaskan bahwa ternyata ada 3 tipe company, perusahaan dalam rangka merespon lingkungan itu. Pertama yang kita sebut sebagai mereka memandang, banyak perusahaan memandang bahwa lingkungan yang uncontrollable, sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol, membuat mereka ada bereaksi dan beradaptasi. Ya, sebagian di antara mereka mencoba untuk deal bahwa ini sesuatu yang tidak bisa saya kontrol, sehingga kemudian mengatakan oke, saya satu-satunya cara adalah dengan cara beradaptasi. Ya kan, beradaptasi mengikuti, ya. Kadang-kadang orang mengatakan wait and see. Ya, sampai kapan lingkungan ini akan berbeda gitu. Ketika Covid datang, tidak satupun orang bisa bergeming. Ya, tidak satupun orang bisa melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia bisa kontrol. Kenapa? Karena Covid itu sendiri tidak bisa dikontrol. Ya, tidak ada yang bisa memprediksi dia datang begitu. Sehingga kemudian company mengatakan, oke, kita tiarap dulu. Ya, kita berusaha melihat apa yang terjadi. Wait and see. Ya, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan tetap berusaha untuk deal dengan kondisi seperti itu. Ya, yang kedua adalah dalam konteks ini ketika dia berhadapan dengan ketidakpastian, yang kedua adalah ada perusahaan yang sifatnya proaktif. Meskipun lingkungannya itu uncontrollable, ada perusahaan mengatakan saya wait and see, tetapi ada juga perusahaan mengatakan saya adalah proaktif company. Proaktif itu artinya apa? Agresif melakukan tindakan. Perusahaan-perusahaan seperti ini biasa mengatakan bahwa di balik awan gelap itu selalu ada matahari yang bersinar cerah. Covid itu ibaratnya awan gelap. Tapi buat perusahaan ini adalah peluang. Ya, harus digarisbawahi. Biasanya dalam setiap keadaan yang dianggap kisruh, termasuk Covid itu sendiri, ada nggak orang-orang yang diuntungkan? Ada nggak yang bisnis diuntungkan? Paling gampang deh untuk kita mahasiswa adalah Zoom. Zoom itu nggak ada yang tahu sebelumnya. Sebelum Zoom ada yang lain-lain kan? Kita bisa menggunakan video call pakai WA. Ya, bahkan sebelumnya ada Skype, ada Messenger. Tapi begitu Covid datang, ada orang yang menciptakan Zoom. Dan Zoom itu berjaya sampai detik ini. Jadi ada pihak-pihak yang diuntungkan oleh keadaan seperti ini. Ya. Nah, banyak juga perusahaan-perusahaan yang sudah established, sudah eksis. Dengan melihat perubahan seperti ini, dia tetap berproduksi. Bahkan secara agresif melakukan itu. Perusahaan-perusahaan yang punya brand yang besar seperti Apple, ya, barangkali juga Harley Davidson, Toyota gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang selama ini selalu melihat pergerakan-pergerakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, masalah apa yang dihadapi. Sehingga kemudian dari situ dia mencoba untuk mencari solusi. Bukan menunggu, tetapi proaktif. Ya, di depan gitu. Selalu di depan. Kata Jack Ma, kalau Anda mau unggul, Anda harus 3 langkah ke depan dibanding competitors Anda. Anda harus bisa menciptakan sesuatu yang barangkali belum dipikirkan oleh konsumen Anda. Tetapi mereka percaya dengan Anda. Kenapa? Karena Anda udah established di pasar. Ya, brand-brand Anda udah dikenal. Sampai contoh misalnya ya, Apple, saya kira apapun yang dibuat oleh Apple, orang akan percaya. Kenapa? Karena selama ini reputasinya terjaga. Sehingga kemudian wajar perusahaan-perusahaan ini selalu proaktif dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah strategi ini bisa diterapkan oleh semua perusahaan? Tentu saja jawabnya tidak. Tergantung kondisi perusahaan itu sendiri dan tergantung lingkungan seperti apa yang dihadapi. Kalau perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi, Apple, mereka memang punya reputasi yang panjang. Orang sudah tahu bagaimana kuatnya, bagaimana bagusnya, bagaimana image produk Apple itu sendiri. Sehingga kemudian ketika dia menciptakan sesuatu, memberikan solusi kepada masyarakat, orang justru menunggu itu. Sehingga wajar kalau dia menerapkan strategi yang kita sebut sebagai proaktif. Jadi proaktif artinya apa? Selangkah 2 langkah ke depan dibanding competitors. Bahkan produk yang diciptakan itu sendiri kadang-kadang belum dipikirkan oleh konsumennya. Dia sudah jual. Dia mengedukasi konsumennya untuk menggunakan produk itu. Dan secara sukarela konsumen mau membeli produk itu. Itu strategi yang kedua. Tapi berikutnya ada lagi pilihan strategi. Ya, tadi yang pertama tadi uncontrollable ya. Orang wait and see, ngelihat apa yang terjadi, dia menyesuaikan diri, beradaptasi. Yang kedua tadi adalah
proaktif. Nah, yang ketiga pilihannya adalah reaktif strategi. Ya, reaktif strategi itu artinya apa? Bereaksi, ya. Melihat competitors, apa yang dilakukan oleh competitors, apa yang dilakukan oleh pasar. Anda lihat tuh, baru kemudian Anda bereaksi. Jadi bukan Anda berada di depan, tetapi Anda berorientasi bahwa ketika lingkungan berubah, ketika suasana udah mulai mereda, apa kira-kira langkah-langkah yang bisa Anda tawarkan kepada pasar? Ya, pertanyaannya apakah strategi ini buruk? Tidak juga, tergantung company itu. Karena ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan reactive strategi. Kadang-kadang dia berprinsip second but better. Ya, datang kedua kalinya, ketiga kalinya, tetapi dia lebih bagus. Dia bahkan bisa menambal kekurangan-kekurangan produk yang ada sebelumnya. Kita bisa lihat tuh di industri mobil misalnya. Ketika market leader seperti katakanlah Toyota, Honda udah mengeluarkan sesuatu gitu ya, yang udah diterima oleh market. Tiba-tiba nanti ada produsen-produsen lain yang ikut, yang kurang lebih bentuknya kurang lebih sama. Kalau Anda sekarang ya, saya setiap hari gunakan di tol, itu bentuk mobil itu kurang lebih sama gitu. Dan biasanya yang bikin shape atau bentuk yang pertama itu adalah market leader. Dia bikin sedemikian rupa. Kemudian yang di belakang ini ada beberapa perusahaan yang datang mengatakan second but better. Dia ngambil apa yang sudah ada, terus kemudian dari yang sudah ada itu dikembangkan lagi untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi ini bukan persoalan yang terbaik atau yang terburuk. Ini bukan persoalan yang bagus atau yang tidak. Tetapi mana strategi yang kira-kira yang inline, yang cocok atau sesuai dengan perusahaan Anda. Beberapa orang mengatakan saya wait and see, beberapa mengatakan enggak, saya akan melakukan proaktif strategi, beberapa mengatakan saya reaktif. Nah, ini adalah paling tiga strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan ketika berhadapan dengan lingkungan yang terus berubah. Saya kira ini adalah penjelasan, sekarang tergantung Anda. Kira-kira perusahaan Anda, tempat di mana Anda bekerja, atau bahkan ketika Anda sebagai seorang entrepreneur, Anda boleh memilih ketiga ini. Terus ada yang mengatakan, saya mau kombinasi Pak, terserah saja. Karena persoalan strategi adalah persoalan yang sangat penting. Saya ingin menutup sesi kali ini dengan mengutip pendapat Drucker. Drucker mengatakan bahwa kalau perusahaan Anda punya strategi dengan orang lain, maka sesungguhnya Anda tidak punya strategi. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.